Shalom saudara-saudari semua, dimanapun saudara dan saudari berada pada saat dan ketika ini. Ya, selamat pagi untuk kita semua dan selamat bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Nah, kita merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kesempatan yang masih diberikan. Nah, bagi saya ini adalah satu kesempatan yang cukup berharga dapat bersama-sama dengan umat-umat Tuhan dan saudara-saudari teman-teman karena dapat berkongsikan kebenaran. Jadi semuanya untuk kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi oleh itu saudara dan saudari semua ya mengharapkan kita semua tetap di dalam keadaan yang baik-baik dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ya, yang walaupun dunia pada hari ini semakin hari kita semakin mendengar bahwa penyebaran wabah corona ini, COVID-19 ini ada di mana-mana dan semua orang dalam keadaan ketakutan. Nah, jadi kita bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kita. Jadi oleh itu saudara dan saudari, untuk meneruskan daripada ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian, syukur kami kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan terlalu baik untuk kami, yang mana sekali lagi pada pagi hari ini Tuhan sudah menyediakan bagi kami waktu dan menyediakan bagi kami kesempatan ini untuk kami dapat bersama-sama untuk melayani Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami kongsikan bersama, dan kiranya kebenaran diketahui dan didengar oleh setiap orang dan juga setiap kami masing-masing dapat mengenal kebenaran itu. Nah, terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan semua cara kami ini ke dalam tangan-Mu, biar kiranya dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan, semua ini akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, saudara-saudari, tahukah kita ataupun sadarkah kita bahwa ada 3 mata yang memandang kita setiap hari? Jadi mata yang pertama itu adalah mata kita sendiri, ya, mata sesama manusia. Jadi bagaimana kita melihat, bagaimana kita menilai sesama kita manusia. Nah, melihat diri sendiri dan melihat orang lain. Nah, mata yang kedua adalah mata setan. Nah, jadi bagi setan, dia tidak menilai apa-apa yang lain. Jadi penilaiannya adalah dia tetap menganggap kita ini sebagai musuhnya, sebagai orang yang harus menjadi mangsanya. Jadi dengan cara apapun, jadi kita tetap merupakan wanted bagi si iblis. Ya, kita sangat dikehendaki untuk dirosak. Nah, itu pandangan iblis terhadap kita. Ya, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa iblis itu gambarannya seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sentiasa berjalan keliling mencari kesempatan yang baik untuk menerkam mangsanya. Nah, seperti itulah iblis itu memandang kita pada setiap saat. Nah, mata yang ketiga adalah mata Tuhan. Nah, ini mata yang terlalu bijaksana. Jadi mata yang ya tidak dapat kita mengungkapkan sedalam mana yang dia boleh pandang tentang diri kita. Nah, jadi sudah tentu Tuhan memandang dan melihat kita dengan pandangan yang sungguh seimbang. Nah, jadi pada pagi hari ini saudara dan saudari,
sesuai dengan keadaan kita dan sesuai dengan apa yang berlaku pada kita. Jadi semua itu bagi Tuhan bukan sesuatu yang baru. Jadi kita mau mempelajari, kita mau berkongsi bersama pada pagi hari ini. Salah satu pandangan Tuhan bagi semua kita dan apakah cara dan solusi Tuhan untuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah pandang pada kita sebagai manusia. Nah, jadi saudara dan saudari semua, saya mau mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Roma. Ya, kitab Roma pasal yang ketiga, kita membaca ayat 10 dan 11. Ya, jadi begini bunyinya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Nah, ini pada satu titik kita itu dipandang Tuhan tidak ada kebenaran di dalam kita. Kita tidak benar di mata Tuhan. Nah, jadi ini kita perlu tahu. Ya, mungkin ketika kita mendengar, mungkin kita ada sedikit rasa, wah, kenapa Tuhan memandang saya tidak benar? Ya, mungkin ada seperti itu. Nah, jadi tentu saja, ya, apa alasan Tuhan memandang kita tidak benar? Jadi ataupun apa maksud Tuhan mengatakan bahwa kita ini tidak benar, ya? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, katanya. Nah, jadi saudara-saudari, itulah kita pada pandangan Tuhan. Kita tidak benar. Nah, jadi apa maksud Tuhan? Nah, jadi tidak ada seorang pun yang mencari Allah dalam ayat 11 itu. Nah, jadi saudara dan saudari semua, kita itu dipandang tidak benar karena kita tidak mengenal Dia. Ya, itu pandangan Tuhan terhadap kita. Kita itu tidak benar ataupun we lost understanding or knowledge. Kita kehilangan pengetahuan, kita kehilangan pengenalan, ya, itu yang lebih tepat. Kita tidak mengenal lagi Dia yang adalah sesungguhnya Tuhan dan Allah kita. Nah, itu di sana kita itu tidak dipandang benar oleh Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, ini adalah pandangan yang melebihi standar moral. Jadi Tuhan tidak menegaskan di sini bahwa ukuran yang Tuhan buat itu hanya kepada standar moral semata-mata. Tidak. Jadi standar moral itu masih terlalu rendah. Jadi standar yang lebih tinggi daripada hanya standar moral adalah standar dalam hubungan dengan Tuhan. Maksudnya siapa kita dan siapa Dia. Nah, jadi di dalam ini kita sudah sebagai orang yang kita katakan we lost our identity. Kita hilang identiti kita bahwa kita adalah sebenarnya milik Tuhan. Nah, tetapi kita tidak mengenal Dia. Nah, jadi kenapa? Jadi di sana ada tertulis tidak ada seorang pun yang berakal budi. Nah, jadi di sini ada satu bagian yang sedang berlaku sebagai kesan dosa, yaitu bahwa akal budi kita dilihat sebagai bagian yang sudah tercemar dengan dosa-dosa. Jadi sehingga menghilangkan pengenalan kita akan Dia yang merupakan sebenarnya Allah dan pemilik kepada kita. Dialah yang menciptakan kita. Nah, jadi saudara dan saudari, ini keadaan kita. Nah, jadi
kalau Tuhan memandang kita tidak benar karena kita tidak mengenal Dia, karena kita tidak mencari Dia. Jadi ini meninggalkan kita di dalam satu persoalan. Jadi apa yang benar pada Tuhan, menurut Tuhan, bagaimana kita boleh dibenarkan? Nah, ini sudah tentu bukan menurut kita, karena tadi Tuhan sudah menilai itu menurut Dia. Maka sekarang jawaban untuk dibenarkan, untuk menyatakan bahwa itulah kebenaran, sudah tentu juga bukan hak kita untuk menentukan. Itu sudah pasti memang milik Tuhan juga. Nah, ya kan? Nah, jadi untuk itu saudara dan saudari, apakah yang benar dan apa yang mampu membenarkan kita dan yang dianggap benar oleh Tuhan sendiri, itu kita mau mendengar dari Dia sendiri, dari penyataannya. Nah, jadi saudara, untuk itu saya ingin mengajak kita terus membaca di ayat yang ke-21 dan 22 di pasal yang sama ya, pasal yang ketiga. Begini bunyinya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Nah, jadi saudara-saudari, ini adalah menurut Tuhan, solusi yang menurut Dia sendiri. Ini adalah jalan keluar menurut Tuhan sendiri, yang mana dengan inilah pembenaran kita. Dan inilah yang dimaksudkan Tuhan dengan apa yang benar. Nah, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada bedanya. Jadi kita lanjut baca ya. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi itu hakikatnya tadi ya. Nah, kita lanjut dalam ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kita melihat di sana, itulah kebenaran Allah. Di dalam Yesus Kristus itu kita ditebus. Jadi itulah yang benar menurut Tuhan. Jadi solusinya saudara bukan dari kita, bukan menurut kita, tetapi menurut Dia sendiri. Nah, jadi ayat 25 lanjut. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, lanjut pergi ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari semua, bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Nah, jadi itulah yang sudah ditetapkan Allah sebagai kebenaran dan yang membenarkan kita. Nah, jadi bukan menurut kita, tetapi menurut Tuhan. Jadi yang tadinya mengatakan kita sudah tidak benar karena kita tidak mengenali Dia dan tidak mengenali rencananya, bahkan kita langsung tidak pernah mencari Dia secara semula jadi. Ya, itulah kehilangan, itulah terjadinya dampak dosa dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tidak berhenti sampai memandang kita tidak benar, tetapi Dia menyediakan solusi itu di dalam Yesus Kristus. Nah, sebagai jalan keluar. Nah, jadi saudara-saudari,
Apa yang lebih penting di sini adalah apakah kita bersedia untuk datang kepada Tuhan yang sudah menyediakan jalan keluar itu. Jadi persoalan kita sudah sedia dijawab. Nah, saudara-saudari, mungkin kita selama ini adalah orang yang mungkin ada pergumulan yang orang lain tidak tahu. Mungkin kita ada menyimpan dendam, mungkin kita ada menyimpan dosa yang orang lain tidak mengerti sekalipun, yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Mungkin kita sangat bergumul bahwa hidup saya bercelaru masalah setiap hari seperti ini. Saudara dan saudari, Yesus Kristus adalah jawaban bagi semua itu. Jadi, apakah saudara dan saudari sudah mempersiapkan akal kita, sudah mempersiapkan diri kita untuk siap datang kepada Tuhan dan menerima solusi yang daripada Tuhan yang sudah disediakannya bagi kita? Itulah jalan kebenaran itu, seperti yang dia nyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, saudara, ayat 6 dan 7. Dia membuktikan bahwa dialah kebenaran itu, dan itulah satu-satunya. Nah, jadi saudara dan saudari, apakah yang mau kita tunggu? Ataupun sanggupkah kita masih mau membuang waktu? Kita masih mau bermain-main dengan keadaan kita, sedangkan kita sadar bahwa kita sebenarnya di dalam satu posisi yang membuatkan kita tetap tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara dan saudari semua, dunia ini semakin tua. Kita tidak tahu kapan saja boleh terjadi apa-apa. Saya bukan menakut-nakutkan, tetapi supaya paling tidak kita sadar waktu sekarang sudah tidak sama lagi dengan waktu-waktu yang dahulunya. Dunia semakin menunjukkan hal itu. Nah, jadi saudara dan saudari, hari ini, inilah hari yang pasti di mana engkau dapat mendengarkan. Dan jangan pernah mengharap esok yang belum datang. Jadi gunakan kesempatan ini untuk mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus yang adalah benar dan inti daripada kebenaran itu sendiri yang disediakan Tuhan Allah bagi kita. Nah, jadi saudara-saudari, itu sedikit perkongsian saya pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dan sebelum kita berpisah, nah sekali lagi kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan berbicara kepada kami lewat daripada firman-Mu yang kami dengar, yang kami kongsikan bersama pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan, kebenaran ini akan terus berbicara di dalam hati dan pikiran saudara-saudari kami dan semua kami yang mempunyai kesempatan, yang telah mendengar, bahkan yang akan mendengar sekalipun. Tuhan, kami berdoa supaya dengan cara Tuhan sendiri Engkau terus berbicara kepada setiap kami dan memberikan bagi kami kesadaran supaya kami dapat menerima dan merendahkan hati kami untuk Tuhan bekerja dan melakukan sesuatu kebenaran itu di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dan sekali lagi Tuhan, dengan kesempatan ini kami ingin menyerahkan kehidupan kami bersama ke dalam tangan Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini. Baik yang bertugas, yang melakukan pekerjaan apa sekalipun, yang di dalam pelayanan, Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, melindungi, menjaga, memberkati kami. Bahkan Tuhan, kiranya Engkau mau memakai kami pada hari ini sebagai berkat kepada orang lain. Tuhan Yesus, sediakan hati kami, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan sekali lagi mengingatkan saudara-saudari kami yang pada hari ini di dalam pergumulan mereka,
Dan Tuhan, kami tetap mengingatkan bagi mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, yang mungkin di dalam pusat-pusat karantin sekarang ini, yang ada di hospital, yang ada di rumah mereka sendiri, yang di dalam keadaan di mana mereka kurang sehat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan menolong, supaya Tuhan memampukan, bahkan supaya Tuhan memberikan kekuatan, iman bagi mereka, dan yakin percaya terus bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Nah Tuhan, itu doa kami. Dan bagi saudara-saudari kami yang bergumul dengan masalah-masalah lain yang mungkin kami tidak dapat sebut dengan sempurna, sama ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, kehidupan pribadi, Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu, yang walaupun kami tidak tahu nama mereka, di mana mereka berada, apa masalah mereka dengan persisnya, Tuhan, kami tidak tahu semua itu. Tetapi iman kami mengangkatkan mereka ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan bekerja bagi mereka, Tuhan melakukan sesuatu bagi mereka, Tuhan bertindak bagi mereka. Nah, karena kami yakin Tuhan, Engkaulah jawaban yang tepat bagi setiap pergumulan masalah kami. Dan supaya kami semakin sadar, supaya kami semakin mengenal bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar, yang harus kami sembah, yang harus kami tinggikan, muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa, kami memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari semua, pertemuan kita pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Ya, jangan lupa like, share, subscribe, ya, supaya saudara-saudari kita yang lain yang mungkin tidak berkesempatan hari ini, mereka juga akan berkesempatan pada masa yang mendatang untuk mendengarkan apa yang kita dengarkan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.